Ada nubuatan di dalam penciptaan. Ya, mari kita lihat. Oke, sekali lagi saudara, satu hari sama dengan berapa? 1000 tahun. Percayakan saudara bahwa di dalam penciptaan, di dalam hari-hari penciptaan, Tuhan sedang menyatakan nasib dunia ini yang diberikan oleh Tuhan 7000 tahun. Mari kita lihat ya. Ingat, satu hari melambangkan 1000 tahun. Apa yang Tuhan buat pada hari pertama? Terang. Terang. Tuhan menciptakan terang pada hari apa? Pertama. Ya, saudara-saudara, terang diciptakan pada hari pertama. Apa lambang daripada terang di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab, terang melambangkan kebenaran, sedangkan kegelapan atau malam melambangkan kegelapan atau dosa. Ya, ini di dalam Alkitab lambangnya. Jadi, mari kita lihat di dalam highlights hari yang pertama, terang diciptakan. Pada awalnya bumi ini gelap, masih kosong, belum berbentuk. Tapi pada hari pertama Tuhan menciptakan terang. Jadi highlights dari 1000 tahun pertama dalam sejarah dunia telah diletakkan oleh Tuhan di hari yang pertama, yaitu Tuhan menciptakan terang dari kegelapan. Jadi highlights di dalam 1000 tahun yang pertama adalah dan hari itu saudara-saudara di dalam Alkitab dimulai dengan apa? Malam lebih dulu, petang, baru apa? Pagi. Jadilah satu hari. Dengan demikian, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa manusia di dalam 1000 tahun pertama akan jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah tahu atau tidak bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa? Tuhan sudah tahu. Dan highlights daripada 1000 tahun pertama adalah bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya hari dari gelap kemudian terang. Adam dan Hawa diciptakan sempurna oleh Tuhan. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa. Itulah highlight 1000 tahun yang pertama. Sekarang hari kedua, apa yang diciptakan oleh Tuhan pada hari yang kedua? Tuhan memisahkan antara air yang di atas dengan air yang di bawah. Dan yang pemisahan ini disebut apa? Cakrawala. Cakrawala. Saudara, apa highlights yang 1000 tahun yang kedua di dalam sejarah dunia? Bahwa air yang di atas dan air yang di bawah dulunya satu, kemudian dipisahkan oleh Tuhan. Tapi karena dosa, maka apa yang terjadi? Air di atas dan air yang di bawah akan bersatu. Apa highlights 1000 tahun yang kedua dalam sejarah manusia? Air bah akan terjadi. Ya, saudara-saudara, Tuhan sudah menubuatkan bahwa air bah akan terjadi sejak dari penciptaan. Highlights dari 1000 tahun yang ketiga apa? Apa yang diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ketiga? Tuhan memisahkan darat dengan laut dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sesudah air bah, saudara-saudara, manusia hanya 8 orang. Umat Tuhan yang murni hanya 8 orang. Tapi kemudian, saudara-saudara, dengan bertambahnya umat manusia, Tuhan harus memilih satu bangsa sebagai umatnya. Di dalam Alkitab, tumbuh-tumbuhan melambangkan manusia, melambangkan umat Tuhan. Dari mana saya tahu? Bangsa Israel disebut sebagai pohon ara. Iya kan? Juga Nebukadnezar, ketika dia meninggikan diri, apa yang terjadi dengan dia? Dia direndahkan. Mimpinya melambangkan satu pohon yang besar. Itulah Nebukadnezar. Jadi, di dalam milenium yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan membangun umatnya melalui Abraham dan keturunannya. Jadilah bangsa Israel menjadi highlights daripada 1000 tahun yang ketiga. Amin, saudara-saudara. Sekarang hari yang keempat. Apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang keempat?
yang kita dengar di dalam sekolah sahabat anak-anak, biasanya Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Iya, saudara-saudara. Jadi, apa yang terjadi pada milenium yang keempat? Apa yang terjadi pada milenium yang keempat? Apa yang dilambangkan oleh matahari, saudara-saudara? Matahari. Yesus, betul, gak usah takut-takut. Matahari itu melambangkan siapa? Yesus. Sementara bulan melambangkan apa? Ada yang tahu apa yang dilambangkan oleh bulan? Bulan tidak punya cahaya sendiri, betul atau tidak? Dia, bulan hanya memantulkan cahaya dari siapa? Dari matahari. Dengan kata lain, bulan adalah pemantul atau saksi daripada Yesus yang paling utama. Betul atau tidak? Dan sangat setia. Bulan tidak pernah tidak memancarkan cahayanya. Betul atau tidak? Selalu dia memantulkan cahaya dari matahari. Pertanyaan saya, saudara-saudara, apa yang paling menyaksikan tentang Yesus? Atau siapa? Dia? Jangan takut-takut. Gereja, oke. Mari kita lihat aja di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 5 ayat 39-40. Yesus berkata kepada orang-orang Israel, ya, Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, jadi siapa yang memberikan kesaksian paling jelas tentang Yesus? Siapa? Kitab suci. Saudara-saudara, waktu Yesus datang pada milenium yang keempat, Yesus datang ke atas dunia ini pada milenium yang keempat. Kemudian dia mati, bangkit, naik ke surga. Maka Alkitab diberikan kepada umat manusia, kepada umat Tuhan. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bulan melambangkan kitab-kitab suci yang memberikan kesaksian tentang siapa? Yesus. Perjanjian lama memberikan kesaksian tentang datangnya Mesias. Dan perjanjian baru menyatakan kegenapan dari nubuatan yang ada di perjanjian lama. Jelas atau tidak, saudara-saudara? Kenapa bulan dan bintang diciptakan hari keempat? Di milenium keempat lah, waktu Yesus datang, mati, bangkit, menggenapi nubuatan dari perjanjian lama. Maka sesudah itu Yesus naik ke surga, rasul-rasul meneruskan pekerjaannya, dan pada akhirnya perjanjian baru lahir. Itu dilambangkan dengan bulan. Sekarang apa bintang? Apa yang dilambangkan oleh bintang? Bintang, saudara-saudara, ya, melambangkan, mari kita buka di dalam Daniel 12 ayat 3. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap selama-lamanya. Saudara-saudara, apa yang dilambangkan oleh bintang? Orang bijaksana. Orang yang menuntun, orang-orang bijaksana yang menuntun ke dalam apa? Kebenaran. Ke dalam kebenaran. Kalau saya dan saudara adalah orang yang bijaksana, kita harus menjadi orang-orang yang menuntun banyak orang ke dalam apa? Kebenaran. Itu alasannya gereja ini ada di atas dunia, saudara-saudara. Itu alasannya kenapa saya dan saudara adalah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Amin, saudara-saudara. Karena saya dan saudara-saudara akan menjadi bintang-bintang, lebih daripada bintang-bintang sepak bola, lebih daripada bintang drakon, lebih daripada semua bintang yang ada di atas dunia ini.
saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bintang-bintang yang menuntun banyak orang ke dalam apa? Kebenaran. Wahyu 1 ayat 20 mengatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang engkau lihat di tangan kananku, dan ketujuh kaki tiang emas itu ialah ketujuh bintang, itu ialah ketujuh malaikat, dan ketujuh kaki tiang ialah ketujuh jemaat. Jadi apa rahasia dari bintang itu? Bintang melambangkan orang yang menuntut banyak orang ke dalam kebenaran, dan saudara-saudara, bintang juga melambangkan malaikat. Amin, saudara-saudara. Sekarang, ya, Wahyu 12 ayat 1. Mari kita buka Wahyu 12 ayat 1. Ingat, kita ada di milenium yang keempat, hari yang keempat. Wahyu 12 ayat 1 mengatakan, dan tampaklah satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan semua mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudara-saudara, waktu Yesus datang pertama kali pada milenium yang keempat, dia menggenapi nubuatan perjanjian lama dan perjanjian baru ditulis. Kemudian Tuhan mempercayakan pekerjaannya ini ketika dia naik ke surga kepada 12 rasul. 12 bintang ini melambangkan 12 suku Israel di perjanjian lama dan 12 rasul di perjanjian baru. Saudara, milenium yang keempat adalah pusat dari nubuatan. Karena dalam 7 kaki tiang, kalau saudara perhatikan, yang ada persis di tengah-tengahnya adalah yang keempat. Pusat dari segala nubuatan Alkitab adalah ketika Yesus datang mati di kayu salib, dia meruntuhkan segala tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi, antara Batak dan Nadab. Amin, saudara-saudara. Iya atau tidak? Ya. Kalau kita masih ada kesukuan di jemaat, kita menghina kematian Yesus di kayu salib. Iya atau tidak, saudara-saudara? Waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, tidak ada lagi suku selain kita semua milik Yesus. Amin, saudara-saudara. Ya. Kalau saudara berpikir ini sudah cukup cocok logi, mari kita lihat milenium yang kelima. Hari kelima, apa yang Tuhan ciptakan? Andreas senyum-senyum. Ya. Milenium kelima dilambangkan dengan penciptaan pada hari yang kelima. Hari kelima diciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Iya kan, saudara-saudara? Tuhan mau sampaikan pada milenium yang kelima, sesudah Yesus naik ke surga, akan ada musuh-musuh umat Tuhan. Jadi ada naga. Saudara, di dalam mitologi Yunani, naga itu adalah penguasa udara. Oke? Ya. Naga adalah penguasa apa? Udara. Sementara di dalam Wahyu 13, binatang yang pertama keluar dari dalam apa? Laut. Alkitab menubuatkan pada milenium yang kelima, ada musuh-musuh umat Tuhan akan muncul dari dalam laut dan muncul dari apa? Udara. Kalau kita lihat di dalam Wahyu, saudara-saudara, ada 3 kekuasaan yang akan bersatu di akhir zaman. Naga, binatang pertama yang muncul dari dalam laut, dan binatang yang kedua muncul dari dalam apa? Bumi. Apa Tuhan tidak tahu yang akan terjadi di atas dunia selama ini? Dari awal dunia diciptakan, Tuhan tahu dengan persis apa yang akan terjadi tiap milenium. Sekarang,
Kita sudah sampai di milenium yang berapa, saudara-saudara? Ya? 5. Kita sekarang hidup di milenium yang berapa? 6. Apa yang Tuhan ciptakan pada hari yang ke-6? Apa yang diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6? Ada beberapa yang Tuhan ciptakan. Yang pertama, binatang darat. Ya, binatang darat. Tidak heran, binatang kedua yang akan muncul dari dalam bumi di dalam Wahyu 13. Dialah yang akan muncul, dan ketika dia muncul melakukan agendanya, mendirikan sebuah patung untuk menghormati binatang yang pertama, maka kita tahu dunia ini akan segera apa? Berakhir. Saudara, Tuhan Yesus akan segera datang. Saya tidak mengatakan, ini disclaimer yang jelas, saudara dan saya harus mengerti. Saya tidak mengatakan bahwa 6.000 tahun ya itu akan berakhir tahun berapapun. Saya tidak menyatakan seperti itu. Karena ada yang mengatakan tahun 2027 adalah 6.000 tahun. Tidak. Dia atau 2031. Karena Yesus dibaptis tahun berapa? 27. Yesus mati tahun 31. Jadi ada sekarang orang-orang yang mulai mengatakan Yesus akan datang tahun 2027 karena Tuhan hanya memberikan 6.000 tahun kepada dunia ini, kepada setan khususnya untuk bekerja. Oke, binatang darat diciptakan pada hari yang ke-6. Kemudian apa lagi yang diciptakan? Di hari yang ke-6, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Bagaimana manusia diciptakan? Tuhan tidak berfirman. Sebelumnya, semua ciptaan Tuhan hanya berfirman, jadilah terang, jadilah binatang, jadilah ini, jadilah itu. Tetapi, saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak berfirman. Dia bentuk, sesudah dia bentuk dengan tangannya sendiri, manusia dari tanah liat, Tuhan hembuskan apa? Nafasnya. Saudara, bukankah ini yang dicoba dilakukan oleh setan di akhir zaman? Di dalam Wahyu 13 ayat 14 dan 15 disebutkan di sana bahwa binatang yang kedua memberikan perintah kepada orang yang diam di atas bumi untuk mendirikan sebuah patung, dan setiap orang yang tidak menyembah patung ini akan dibunuh. Ya, saudara-saudara, apa ini artinya bagi kita? Percaya gak bahwa kita sedang di hari yang ke-6, saudara-saudara? Harus percaya, karena kita ada di milenium yang ke-6. Dan ketika undang-undang dikeluarkan untuk menyembah patung, siapa yang tidak menyembah patung akan dibunuh, maka kita tahu Yesus segera akan apa? Yesus segera akan datang. Nah, tahukah saudara bahwa hari yang ke-7 itu hari apa? Hari Sabat. Ketika Tuhan akan datang di akhir dari hari yang ke-6, sebelum hari yang ke-7, Tuhan akan datang kedua kali, karena itulah akhir dari milenium yang ke-6. Tuhan akan datang menjemput saya dan saudara, dan kita akan ada di surga selama berapa tahun? 1000 tahun. Itulah Sabat, hari ke-7, di mana saya dan saudara akan ada di surga selama 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun baru akan turun Yerusalem yang baru ke atas apa? Dunia ini. Saya harap kita jadi mengerti kenapa Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari, dan kemudian pada hari Sabat dia berhenti. Ini rencana keselamatan yang Tuhan sudah rancang. Dan Yesaya tadi katakan, apapun yang sudah kuputuskan akan sampai, akan terjadi.
dan semua kehendak Tuhan akan Dia laksanakan. Saudara, sesungguhnya ketika Tuhan bilang aku datang segera, itu menjadi semakin dekat pada zaman kita sekarang. Karena ini milenium yang terakhir sebelum Tuhan Yesus akan datang. Tahukah saudara bahwa waktu Musa mau bertemu dengan Tuhan, waktu orang Israel akan bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, mereka harus menunggu berapa hari? Ada yang tahu? 40 hari. Ada yang tahu? 40 hari. Berapa hari mereka harus menunggu sebelum mereka boleh bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai? 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 baru mereka bertemu dengan Tuhan. Saudara boleh buka di Keluaran 24 ayat 16. Bukan tanpa maksud bahwa Musa dan bangsa Israel harus menunggu 6 hari, dan pada hari Sabat baru mereka bertemu dengan Tuhan. Musa bertemu dengan Tuhan. Saya stres kalau lihat jam, saudara, ya. Karena jamnya, tidak tahu berapa jamnya, cepat sekali. Saudara, sepertinya saudara masih kurang yakin, ini kayak dicocok-cocokin aja ya. Tapi tahukah saudara bahwa keturunan yang ke-7, siapa keturunan yang ke-7 dari Adam? Adam, Seth, Enos. Yang keempat Kenan. Yang kelima Mahalalel. Yang keenam Yared. Yang ke-7 Henok. Henok ada di mana saudara? Di surga, keturunan yang ke-7. Tidak kebetulan Henok diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. 7, angka 7 di dalam Alkitab, angka yang sempurna, menyatakan sesuatu selesai. Makanya di dalam buku Wahyu ada 37 yang besar. Tapi itu topik yang lain. Sekarang saudara, itu sebabnya Tuhan ciptakan 7 hari, karena 1 hari mewakili 1000 tahun. Dia, semoga saudara yakin bahwa memang Tuhan hanya memberikan 6.000 tahun di atas dunia ini bagi setan untuk mematangkan pemberontakannya. Hanya 6.000 tahun Tuhan berikan. Jadi, intinya apa? Tuhan sudah mau datang. Dan firman Tuhan pasti. Firman Tuhan bukan sesuatu yang kita bisa ya, bisa tidak. Tapi firman Tuhan, nubuatan Tuhan itu pasti. Tidak ada nubuatan Tuhan yang tidak terlaksana. Tuhan akan segera datang. Kalau saudara masih kurang yakin, saya mau kasih satu bukti lagi. Di dalam buku Kejadian, kalau saudara baca, ada 50 pasal. Di dalam buku Kejadian, saudara-saudara, ada 6 tokoh utama. Mari kita lihat. Yang pertama jelas Adam. Yang kedua siapa? Nuh. Yang ketiga adalah Abraham. Yang keempat Ishak. Yang kelima Yakub. Yang keenam Yusuf. Saya bilang tokoh utama ini karena inilah isi buku Kejadian. Tapi dari 6 tokoh ini, buku Kejadian menulis paling banyak tentang 2 tokoh, yaitu Abraham dan Yusuf. Saudara boleh hitung, saya hitung pasal-pasalnya. 2 tokoh ini yang paling banyak, Abraham dan Yusuf. Saya mendapati bahwa setiap tokoh ini melambangkan 1 milenium juga. Dan tokoh yang ke-7, berarti siapa tokoh yang ke-7? Sesudah Yusuf, Musa. Dan Musa ketemu dengan siapa? Tuhan. Langsung muka dengan muka. Nggak ada nabi yang lain atau manusia siapapun yang ketemu dengan Tuhan muka dengan muka. Ya. Jadi saudara-saudara, milenium yang pertama Adam, jelas highlightsnya Adam. Kemudian Nuh jelas di milenium yang kedua karena air bah terjadi zaman Nuh. Milenium yang ketiga adalah Abraham, jelas ya bagaimana bangsa Israel dibangun oleh Tuhan dari Abraham.
Sesudah itu Ishak punya cerita. Milenium yang keempat jelas melambangkan Yesus dikorbankan. Betul atau tidak? Iya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, itu adalah lambang bagaimana Allah Bapa mengorbankan Yesus anaknya. Iya atau tidak? Iya. Sekarang milenium yang kelima adalah Yakub. Yakub yang memulai bangsa Israel. Betul atau tidak? Ya, sesudah Yesus datang mati di kayu salib, maka gereja Kristen ini dalam milenium yang kelima terus bertumbuh dan menjadi besar. Kemudian di milenium yang keenam, siapa yang datang? Yusuf. Tahukah saudara bahwa Yusuf melambangkan Yesus, dan pada saat yang sama Yusuf juga melambangkan umat Tuhan di milenium yang terakhir. Amin, saudara-saudara. Mari kita lihat. Yusuf, dia punya kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Betul atau tidak? Enggak. Apa itu menafsirkan mimpi? Dia punya karunia roh nubuat. Yusuf punya karunia roh nubuat, ya. Dia bermimpi bahwa dialah yang akan menjadi apa? Pemimpin. 2 kali mimpinya diberikan. Dan bahkan Yakub marah kepada dia oleh karena mimpinya. Saya mau tanya, apakah gereja ini tidak diberikan kemampuan roh nubuat? Diberikan kepada gereja ini, yaitu kemampuan untuk menafsirkan apa? Nubuatan. Ya. Dan Yusuf, siapa yang gak kenal Yusuf? Digoda setiap hari, dirayu setiap hari oleh ibu-ibu pejabat yang sangat cantik, yang setiap hari kerjanya mendandan, pergi ke salon, mempercantik diri. Dia bisa beli segala sesuatu untuk menjaga penampilan. Istri Potifar menggoda Yusuf setiap hari. Tapi apa jawaban daripada Yusuf? Bagaimana bisa aku melakukan kejahatan yang besar ini kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Apakah Yusuf bukan seorang yang setia? Dia adalah seorang yang menuruti seluruh perintah Allah. Itu sebabnya dia tidak mau digoda. Dan dia juga punya karunia apa? Roh nubuat. Sesudah Yesus naik ke surga, gereja Kristen ini, saudara-saudara, seperti ada dalam penjara. Yusuf masuk penjara. Betul? Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui penjara, dia sampai kepada istana. Saya nggak tahu apa yang saya dan saudara alami saat ini. Tapi saya mau bilang, kalau saudara merasa ada di dalam penjara, saudara merasa ada di dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam segala kesakitan, apapun itu namanya, dan saudara ada dalam perjuangan yang sangat berat, ingat, sesudah penjara, ceritanya berkata, Yusuf ada di mana? Istana. Untuk sampai di istana, saya dan saudara harus melalui apa? Penjara. Ya? Ya. Tapi sabar. Waktunya akan apa? Tiba. Kita akan keluar dari penjara dan kita akan masuk ke dalam istana. Amin, saudara-saudara. Sebentar lagi kita akan ada di mana? Di istana, seperti lagu yang dinyanyikan oleh ibu-ibu dengan 2 bapak tadi. Ya, kita sudah hampir di tanah Kanaan, kita sudah di tepi sungai apa? Yordan. Sebentar lagi, bertahan sedikit lagi, saudara, apapun yang saudara sedang jalani, sama seperti gereja Tamrin ini. Dulu saya dengar dari jauh, tapi sekarang saya dengar langsung apa yang terjadi kepada jemaat ini. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan telah menolong saya dan saudara jemaat Tamrin melalui segala kesusahan sampai pada hari ini. Saudara harus aminkan. Ya, amin, saudara-saudara. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan akan menolong saya dan saudara melalui semua kesusahan agar kita sampai ke istana. Tuhan tidak mau membuat saya dan saudara menderita. Tapi kalau ada dosa,
ada karakter yang tidak cocok di dalam kerajaan surga, bukan pakaian pesta, maka Tuhan dengan segala daya upaya, Tuhan akan membuat supaya saya dan saudara memiliki pakaian pesta. Amin, saudara-saudara. Supaya kita layak sampai di surga. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah mundur, apalagi menyerah. Maju terus. Ya, maju terus seperti lambang daripada negara Australia. Ya, kanguru. Kanguru itu nggak bisa mundur. Dia cuma bisa lompat maju, saudara-saudara. Jemaat Tamrin harus tidak bisa mundur. Apapun yang terjadi, saya dan saudara harus sama. Maju. Sekarang episode dalam cerita Yusuf yang sangat penting. Kenapa dia sampai harus ke Mesir dan masuk dalam penjara? Karena saudara-saudaranya iri sama dia. Betul atau tidak? Dan saudara-saudaranya berencana membunuh Yusuf. Tapi karena Ruben maka dia selamat. Kalau tidak, Yusuf sudah apa? Yusuf sudah mati. Iya. Dan kita tahu ceritanya. Terjadilah kelaparan di seluruh tanah Kanaan. Dan saudara-saudaranya harus datang ke Mesir. Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir. Saudara-saudara, coba saudara bayangkan ketika pertama kali dia melihat saudara-saudaranya datang. Apa yang Yusuf lakukan? Oh, ini dia yang mau bunuh saya. Mari, pengawal-pengawal tangkap mereka, masukkan ke penjara semua. Apa Yusuf lakukan begitu, saudara-saudara? Tidak. Tapi kita tahu ceritanya, saya persingkat saja. Yusuf mengampuni mereka. Terlepas dari apapun yang mereka lakukan kepada Yusuf. Yusuf diuji, Yusuf tidak membalas yang buruk kepada mereka. Dan akhirnya Yusuf menyatakan dirinya. Ketika Yusuf menyatakan dirinya, terjadi apa? Rekonsiliasi. Saya bisa bayangkan mereka saling berpelukan, nangis. Dan happy ending. Semua dibawa ke Mesir. Hidup bahagia di tanah yang paling makmur di Mesir. Tapi saudara-saudara dari Yusuf ini belum yakin, khususnya ketika Yakub sudah meninggal. Mereka ketakutan. Nah, sekarang Yusuf akan balas. Tapi Yusuf tidak membalas. Saudara, kita sering bicara nubuatan. Kita sering bicara tentang undang-undang hari Minggu yang akan terjadi. Saya tidak ragu apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab pasti terjadi, karena semua nubuatan sudah terjadi. Dan itu sebabnya Tuhan bilang, akulah Allah, karena aku telah menyatakan apa yang akan terjadi kemudian dari awalnya. Itu karakter Allah. Dia tahu dari awal apa yang akan terjadi. Tapi saudara-saudara, bisakah kita fokus di soal undang-undang hari Minggu, tapi kita tidak bisa memaafkan saudara-saudara kita? Apa bisa? Sangat bisa. Di gereja Advent ini yang saya kasihi dengan segenap hati saya, saudara-saudara, di gereja ini lebih sulit untuk mengampuni satu dengan yang lain daripada nubuatan 2300 panggilan Tuhan. Sedangkan ujian bagi saya dan saudara adalah ujian yang dialami oleh Yusuf. Dia telah diuji oleh Tuhan bahwa dia bisa mengampuni orang yang menyakiti dia sekalipun, yang mau membunuh dia sekalipun. Dia memiliki karakter Yesus yang berdoa, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya khawatir, saudara-saudara, bahwa kita terlalu fokus dengan undang-undang hari Minggu, dan kita merasa tidak apa-apa untuk tidak mengampuni. Tidak akan ada orang di surga yang tidak mengampuni. Amin, saudara-saudara. Kenapa ada gereja
Kenapa di dalam keluarga sering ada cekcok satu dengan yang lain? Karena Tuhan mau menghaluskan karakter saya dan saudara. Karena Tuhan mau supaya kita memiliki karakter seperti Tuhan. Tuhan Yesus karena Dia ingin saya dan saudara selamat. Bagaimana kita mengasihi orang yang membenci kita, yang menganiaya kita? Kalau kita tidak pernah alami itu, ketika undang-undang hari Minggu datang, akan ada saudara-saudara kita yang mengkhianati kita dan mereka yang paling benci kepada kita. Tapi kita harus memiliki karakter seperti siapa? Tuhan Yesus. Dan segala masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, semua Tuhan izinkan terjadi dalam rangka membentuk karakter seperti Tuhan Yesus. Apapun yang gereja ini telah alami diizinkan oleh Tuhan. Tetap kita harus mengasihi siapapun yang membenci, yang memfitnah, yang menganiaya kita secara fisik maupun secara mental. Amin, saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati.